Dan anak-anak sekalian, jangan lupa mengisi link absen di link yang sudah biasa anak-anak isi anak ya. Lalu untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sudah buatkan video pembelajarannya. Silakan anak-anak menyimak video itu, lalu menyelesaikan tugas-tugas yang akan Ibu bagikan. Lalu setelah menyaksikan atau menyimak video itu, apabila ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan atau komunikasikan dengan Ibu lewat grup ini ya nak ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap anak-anak sekalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan sudah siap untuk belajar hari ini nak ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 4, subtema 3, pembelajaran keempat tentang menentukan unsur intrinsik cerita dan hubungan sifat tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mengajak kita sekalian untuk masing-masing berdoa dari rumah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar seluruh proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Setelah itu, anak-anak jangan lupa mengisi link absen pada link yang sudah Ibu kirim melalui grup WA kelas kita nak ya. Baik anak-anak, kita akan lanjut ke pembahasan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, di mana pembelajaran pada hari ini ada 2 muatan, yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk Bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran yang mau kita capai adalah yang pertama, setelah menyimak dan menganalisis teks cerita yang dikirim melalui WA, anak-anak dapat mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Yang kedua, setelah menyimak dan menganalisis teks cerita yang dikirim melalui WA, anak-anak dapat menuliskan sebuah unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci. Lalu untuk muatan PPKN, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah yang pertama, setelah menyimak dan menganalisis teks cerita yang dikirim melalui WA, anak-anak dapat menganalisis hubungan setiap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Lalu yang kedua, setelah menyimak dan menganalisis teks cerita yang dikirim melalui WA, anak-anak dapat menceritakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ketiga Pancasila dengan benar. Baik, kita akan masuk ke pembahasan topik yang pertama, Bahasa Indonesia, tentang menentukan unsur intrinsik sebuah cerita. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita. Unsur intrinsik terdiri atas yang pertama judul. Untuk judul, anak-anak sudah tahu ya yang mana yang namanya judul. Lalu yang kedua adalah tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Yang ketiga, alur adalah jalan cerita. Yang keempat, tokoh adalah orang yang memainkan sebuah peran. Yang kelima, latar adalah waktu atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Dan yang keenam, amanat atau pesan. Jadi, di dalam sebuah cerita terdapat 6 unsur intrinsik di dalamnya.
Baik, kita akan lanjutkan kemuatan PPKN. Anak-anak masih ingat apa simbol sila ketiga pada pembelajaran sebelumnya? Ya, simbol sila ketiga adalah pohon beringin, yang artinya bahwa kita semua berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang satu. Karena itu kita harus bersatu dan hidup rukun. Selanjutnya kita akan melihat contoh kegiatan yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kita lihat contoh yang pertama dalam lingkungan keluarga, yaitu yang pertama, saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Yang ketiga, mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Contoh berikut kita lihat pengamalan sila ketiga pada lingkungan sekolah, yaitu pertama, mau berteman dengan semua siswa tanpa membeda-bedakan suku, ras, atau agama. Yang kedua, menghormati guru, teman, dan warga sekolah. Yang ketiga, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Dan yang terakhir adalah contoh pengamalan sila ketiga dalam lingkungan keluarga, yaitu yang pertama, peduli terhadap lingkungan sekitar. Kedua, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ketiga, ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang materi kita pada hari ini. Sekiranya setelah anak-anak mendengarkan video pembelajaran ini, namun masih belum memahami apa yang Ibu sampaikan, silakan anak-anak mengajukan pertanyaan pada grup WA kita. Dan untuk itu Ibu akhiri pembelajaran kita, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat untuk menyelesaikan tugas pada hari ini dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Lalu berikut ini Ibu akan bagikan link tugas pertama. Tugas ini diselesaikan secara individu. Jadi tidak ada tugas kelompok ya, hanya tugas ini diselesaikan secara individu atau masing-masing. Lalu Ibu minta ketika anak-anak mengerjakan tugasnya, tolong divideokan, lalu nanti langsung japri ke Ibu hasilnya ya. Ibu tunggu nanti ya. Lalu itu link tugas individu. Lalu yang berikut ini yang akan Ibu bagikan lagi ini adalah link tugas evaluasi. Juga anak-anak kerjakan masing-masing, langsung di Google Form, langsung dikirim. Jadi 2 tugas itu nanti pada saat mengerjakannya Ibu minta bantuannya untuk divideokan lalu kirim langsung ke Ibu ya. Lalu nanti apabila ada kesulitan silakan Ibu tunggu konfirmasinya atau balikannya dari anak-anak mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Baik, terima kasih, selamat mengerjakan.
Baik anak-anak, kita akan masuk ke kesimpulan materi kita pada hari ini, dan Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk memberikan kesimpulan. Silakan berikan komentarnya tentang kesimpulan materi kita pada hari ini di grup kita ini, nak ya. Ibu persilakan. Mantap Anissa, terima kasih nak.